Marc Marquez pernah jatuh di Mandalika dengan cara yang mengerikan. Crash horor yang hampir mengakhiri karirnya. Tapi hari ini, ceritanya berbeda. Ia datang ke Lombok sebagai juara dunia ke-7, membawa gelar itu ke hadapan ribuan fans Indonesia, dan menatap kemenangan pertamanya di Mandalika. Tahun 2022, Marquez mengalami salah satu crash paling horor dalam karirnya di Mandalika. High side brutal saat warm-up membuatnya dilarikan ke rumah sakit dan bahkan harus absen balapan. Momen itu jadi luka pahit, seolah Mandalika bukan tanah yang bersahabat untuk The Baby Alien. Bertahun-tahun Marquez berjuang dengan cedera. Lengannya dioperasi berkali-kali, diplopia menyerang matanya, dan performa Honda yang makin tertinggal membuat karirnya seolah meredup. Tapi semua berubah saat 2024, ia ambil keputusan bersejarah, meninggalkan Honda, bergabung dengan Ducati Gresini. Dan disitulah tanda kebangkitan muncul, podium demi podium ia peroleh. Puncaknya pada tahun ini, di mana Ducati menariknya ke tim pabrikan. Alhasil, kembalinya sang raja ke tahta tertingginya. Marc mendominasi di semua sirkuit dan pada akhirnya kembali jadi juara. 2025 jadi puncak comeback-nya. Di Jepang, Marquez mengunci gelar dunia ke-7. Ia sejajar dengan Valentino Rossi dan hanya satu langkah dari Agostini. Gelar ini spesial karena datang setelah perjalanan penuh penderitaan. Dari crash Mandalika, operasi, hingga ragu-ragu soal masa depan, kini Marc kembali jadi raja. Dan kini, Mandalika 2025 jadi panggung penebusan. Dari tempat ia pernah jatuh, Marquez kembali dengan status juara dunia. Presiden Prabowo dan petinggi lainnya menyambut kedatangannya. Marquez tahu, Mandalika bukan sekedar seri tambahan. Ini kesempatan untuk menaklukkan trek yang dulu memberinya trauma. Ia ingin meraih kemenangan pertamanya di Lombok untuk menutup cerita pahit itu dengan manis. Persaingan tidak mudah. Pecco, Alex, dan Bezzecchi siap memberi perlawanan. Tapi Marquez punya sesuatu yang berbeda. Mental juara, mental baja. Bagi Marc, podium saja tak cukup. Ia ingin menang. Menang di depan fans Indonesia. Menang di tempat di mana dulu ia pernah jatuh. Marc Marquez sudah membawa gelar ke Mandalika. Dan kini, ia menatap kemenangan pertama di sirkuit yang dulu memberinya luka. Apapun hasilnya, satu hal pasti. Mandalika 2025 akan tercatat dalam sejarah sebagai momen epik perjalanan The Baby Alien. Dari crash horror, menuju penebusan seorang juara dunia. Crash demi crash ia lewati. Operasi demi operasi ia jalani. Ia sangat sabar menghadapi situasi, sampai ia frustasi dan akan hampir pensiun. Namun pada akhirnya ia memilih pindah ke Ducati. Alhasil, ia menjadi juara dunia 2025. Sekarang ia mendominasi dan menjadi rider tak tertandingi. Setelah di-eject karena crash di hari Sabtu, Marquez membayar tuntas di hari Minggu. Meraih kemenangan dengan motor Italia, melawan rider Italia, di sirkuit Italia, sekaligus di depan oknum yang mengejeknya. Tak cukup di atas lintasan, Marquez kembali bungkam di atas podium lewat selebrasi ala Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Mengangkat wearpack ke udara sudah cukup bagi Marquez untuk menunjukkan siapa rajanya. Tentu ini bukan sekedar selebrasi, melainkan pembuktian diri. Jadi teruslah diam sampai mereka lupa siapa yang ia lawan. Jadi mengapa banyak yang tak suka terhadap tindakan para fans Italia itu? Ibarat, kejadian ini terjadi di dunia sepak bola. Misal ada salah satu pemain yang kena tackle atau cedera. Apakah fans harus mengejeknya dan sampai mengacungkan jari tengah? Gambaran itu sudah cukup untuk membuat seseorang berpikir lebih sehat.
Balapan yang seharusnya jadi pesta bagi Ducati, justru berubah jadi panggung drama. Marc Marquez, pembalap kontroversial yang sudah lama berselisih dengan publik Italia, kembali jadi pusat perhatian. Dari ejekan, sorakan saat jatuh, caci maki, hingga jari tengah dikeluarkan, dan sampai akhirnya bangkit dengan cara yang tak bisa dilupakan. Inilah kisah lengkap drama Misano 2025. Sejak insiden besar dengan Valentino Rossi di Sepang 2015 lalu, Marquez sudah dicap sebagai musuh publik Italia. Setiap kali ia balapan di Mugello atau Misano, sorakan, ejekan, bahkan teriakan nyaring selalu mengiringinya. Dan kini, 2025, Marquez hadir sebagai bintang baru Ducati Lenovo. Harusnya ia disambut hangat di Italia, tapi kenyataannya tidak semudah itu. Di sprint race hari Sabtu, Marc memimpin balapan. Tikungan 15, salah satu tikungan paling menegangkan di Misano, jadi saksi kesalahan fatal. Marc terlalu memaksa dan sedikit melebar di tikungan 15. Ini adalah tipe kecelakaan yang khas di Misano. Dan yang lebih menyakitkan, sorakan penonton Italia justru pecah, seakan mereka merayakan kejatuhan Marc Marquez. Saya manusia, bukan dari planet lain. Kesalahan memang terjadi. Dan ketika ditanya soal fans yang bersorak, ia menjawab singkat. Tentang mereka yang merayakan kecelakaan saya, mereka mendefinisikan diri mereka sendiri. Minggu sore, GP San Marino dimulai. Banyak yang menunggu apakah Marquez akan goyah setelah crash dan diejek sehari sebelumnya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dengan determinasi penuh, Marquez melibas lap demi lap. Ketika bendera finish dikibarkan, Marc Marquez keluar sebagai pemenang. Ya, Marquez membungkam fans Italia. Sebuah kemenangan yang bukan sekedar podium, tapi pesan keras bahwa ejekan, hujatan, bahkan sorakan negatif tidak bisa menjatuhkan mental seorang Marc Marquez. Dengan kemenangan di Misano, Marquez juga mengukir rekor baru. 512 poin dalam satu musim, menjadikannya pembalap dengan poin terbanyak dalam sejarah MotoGP. Sebuah pencapaian luar biasa, yang terasa makin dramatis karena lahir dari situasi penuh tekanan. Drama Misano 2025 menunjukkan dua sisi dari olahraga ini. Pertama, sisi gelap rivalitas dan fanatisme. Fans Italia mungkin masih sulit memaafkan insiden lama, tapi sisi lainnya adalah keindahan dari semangat pantang menyerah. Marquez tidak membalas ejekan dengan kata-kata kasar. Ia memilih menjawabnya di lintasan, dengan kemenangan yang membungkam kritik. Kemenangan itu jadi pesan. Sorakan kalian tak bisa menjatuhkan saya, justru membuat saya lebih kuat. Drama Misano 2025 akan selalu dikenang sebagai salah satu momen paling emosional dalam karier Marc Marquez. Dijatuhkan oleh kesalahan, diremehkan oleh sorakan, lalu bangkit jadi juara dan pecahkan rekor bersejarah. Inilah bukti bahwa Marquez bukan hanya seorang pembalap cepat, tapi juga petarung sejati. Bagaimana menurut kalian, apakah fans Italia sudah seharusnya berdamai dengan Marc Marquez, atau justru rivalitas ini yang membuat MotoGP makin menarik? MotoGP San Marino 2025 di sirkuit Misano, di mana Marc Marquez kini sudah siap menghadapi teriakan, cemoohan, dan tekanan dari fans Italia. Tapi seperti biasa, Marquez bilang, "Yang penting saya gaspol." Sejak insiden kontroversial dengan Valentino Rossi di Malaysia 2015 lalu, Marquez memang punya hubungan rumit dengan publik Italia. Setiap kali ia datang ke Mugello atau Misano, sambutannya jauh dari ramah. Ia sering dicemooh, diteriaki, bahkan saat naik podium sekalipun. Bahkan ketika Marquez menang di Mugello pada Juni lalu, tribun penuh dengan full ejekan. Situasi makin panas ketika Davide Tardozzi, manajer Ducati, sampai ikut marah-marah ke arah tribun.
Waktu itu, setelah Marc Marquez menang sprint race di Mugello, sebagian besar fans Italia malah mencemooh dan meneriaki Marquez. Padahal, itu adalah kemenangan penting bagi Ducati di kandang sendiri. Davide Tardozzi, yang dikenal sangat emosional dalam membela timnya, langsung marah besar. Ia berdiri di pit wall, lalu menghadapkan diri ke tribun penonton, sambil menunjuk dan berteriak balik ke arah fans Italia. Pesannya jelas. Ini kemenangan untuk Ducati, untuk Italia. Jangan mencemooh pembalap yang sudah memberikan segalanya di lintasan demi pabrikan kalian sendiri. Gestur dan ekspresi Tardozzi menunjukkan kalau ia sakit hati melihat pembalap Ducati, meski orang Spanyol, tidak dihargai di rumahnya sendiri. Setelah race, Tardozzi juga menegaskan di media kalau Ducati adalah tim Italia. Marc Marquez sekarang bagian dari keluarga Ducati. Dan fans seharusnya mendukung, bukan menghina. Momen itu cukup viral karena memperlihatkan ketegangan antara fans Italia yang masih pro Rossi, dengan realita bahwa Marquez kini jadi ujung tombak Ducati. Namun menghadapi Misano, Marquez mengaku sudah siap. Kepada media Spanyol, ia bilang, "Saya adalah pembalap Ducati. Ini artinya Misano adalah balapan kandang mereka. Kami siap menikmatinya dengan atmosfer apapun." Ia juga sadar, teriakan negatif pasti akan ada, tapi ia memilih fokus untuk memberikan hasil terbaik di lintasan. Tepuk tangan atau ejekan, itu semua sama saja. Yang penting adalah tampil 100% dan bikin Ducati senang. Uniknya, Marquez juga merasakan perubahan. Tahun lalu saat masih di Gresini, ia sempat disambut hangat di tribun Ducati Mugello. Itu membuatnya percaya bahwa hubungan dengan fans Italia sedikit demi sedikit mulai membaik. Namun tetap saja di Misano nanti atmosfer bakal panas. Ingat, ini kandang Rossi dan fans Italia tentu punya memori panjang soal rivalitas mereka. Bagi Ducati, Misano bukan sekedar balapan biasa. Ini adalah balapan kandang, tempat pabrikan Italia ingin tampil sempurna. Jadi Marquez bukan hanya harus menghadapi lawan di lintasan, tapi juga tekanan dari tribun. Kalau menang, mungkin tetap dicemooh. Tapi kalau gagal, kritik bisa datang dari semua arah. Situasi ini menunjukkan mental baja seorang Marc Marquez. Seberapa besar pun tekanan dari luar, ia tetap memilih berbicara lewat performa di lintasan. Mungkin fans Italia belum bisa sepenuhnya menerima Marquez, tapi kalau ia terus menang bersama Ducati, lambat laun sorakan itu bisa berubah jadi tepuk tangan. Itulah analisis tentang drama Marc Marquez versus fans Italia di Misano 2025. Menurut kalian, apakah fans Italia akan tetap mencemooh Marquez meski ia kini membela tim mereka, Ducati Lenovo? Atau justru perlahan mulai menerima sang juara dunia 8 kali ini yang satu langkah lagi akan menyamai rekor milik idola mereka, yaitu Valentino Rossi dengan 9 gelarnya? Pertanyaannya, apakah publik Italia akan menerima gelar ke-9 Marc Marquez? Marc Marquez kini sedang berada di ambang sejarah besar MotoGP. Bersama Ducati, ia kini sangat dekat dengan gelar juara dunia ke-9-nya. Dan yang bikin cerita ini makin dramatis, Marc bisa saja mengunci gelar ke-9-nya itu di Misano, Italia. Ya, di rumah Valentino Rossi, sang rival abadi. Jika benar terjadi, Marc bukan hanya jadi juara, tapi juga menyamai rekor legenda MotoGP, Valentino Rossi, dengan 9 gelar dunia. Ducati sudah bermimpi Marc Marquez mengunci gelar di Misano. Itu akan jadi puncak kebanggaan buat pabrikan merah dari Bologna,
Apalagi Misano bukan sekedar sirkuit. Itu adalah rumah besar Valentino Rossi, ikon MotoGP Italia. Bayangkan, ribuan tifosi hadir, sebagian mungkin mendukung, sebagian lagi bisa jadi berat hati. Karena di sanalah Marc, musuh bebuyutan Rossi, bisa menyamai rekornya. Drama inilah yang bikin Misano terasa seperti panggung sempurna untuk sejarah baru. Gigi D'Aligna, otak jenius Ducati, bahkan terang-terangan bilang, kami benar merekrut Marc. Tanpa Marquez, Ducati mungkin tak akan sedominan ini. KTM dan Aprilia memberi tekanan, tapi Marc membawa pengalaman, mental, dan kecepatan yang berbeda. D'Aligna percaya, momen penentuan di Misano akan jadi puncak cerita, apalagi kalau Marc bisa menutup musim dengan gelar ke-9. Kalau Marc benar-benar meraih gelar dunia ke-9, ia akan menyamai rekor Valentino Rossi. Rossi punya 9 gelar dunia. 7 di kelas Premier, 2 di kelas bawah. Marc juga kini berada di jalur yang sama, dan ia bisa melakukannya di Misano, kandang Rossi sendiri. Bayangkan simboliknya. Sang rival terbesar, yang dulu selalu berseteru, kini menyamai catatan sang legenda di rumahnya sendiri. Buat fans MotoGP, ini bukan sekedar angka. Ini adalah sejarah, drama, dan rivalitas yang kembali hidup. Tapi Marc tidak mau terbawa euforia. Ia bilang, saya akan coba selesaikan secepat mungkin, tapi tanpa jadi gila. Itu artinya, dia tetap fokus pada konsistensi. Tidak gegabah, tidak nekat. Meski unggul poin, Marc tetap merasa lawan-lawan sangat dekat. Mentalitas ini yang membuatnya selalu berbeda. Dia tidak pernah puas sebelum benar-benar mengunci gelar. Menariknya, Marc juga menyebut kalau Catalonia selalu jadi balapan sulit. Ia ingin momen spesialnya datang di Jepang atau Indonesia. Namun, jika semua berjalan mulus, Misano bisa jadi tempat ia mengukir sejarah. Entah Marc menginginkannya atau tidak, dunia akan menyaksikan drama luar biasa. Jadi inilah pertanyaan besar. Akankah Marc Marquez mengunci gelar ke-9-nya di rumah Rossi dan menyamai rekor sang legenda? Jika benar terjadi, Misano akan jadi saksi, bukan hanya duel antara rider dan lintasan, tapi juga antara sejarah dan rivalitas abadi. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah pantas Marc menyamai rekor Rossi di Misano? Atau sebaiknya momen itu terjadi di Jepang atau Indonesia? Yang jelas, satu hal pasti, sejarah MotoGP sedang ditulis kembali oleh Marc Marquez. Marc Marquez kini tinggal selangkah lagi untuk mengunci gelar juara dunia bersama Ducati. Dan kabarnya, semua bisa dipastikan di sirkuit Misano, San Marino GP. Pertanyaannya, apa benar Marquez bisa mengunci gelar di sana? Apa syaratnya? Dan kenapa Misano jadi tempat yang istimewa? MotoGP memberi clue besar. Tertulis jelas, match point at Misano. Maksudnya adalah, Marquez bisa mengunci gelar juara dunia jika tidak kehilangan lebih dari 3 poin dari sang adik, Alex Marquez. Bayangkan, dari semua rival, justru adiknya sendiri yang jadi hitungan terakhir perebutan gelar. Ini bukan hanya duel perebutan poin, tapi juga drama keluarga di lintasan MotoGP. Secara matematis, Marc sudah terlalu jauh di depan. Konsistensinya sepanjang musim membuat lawan-lawannya kesulitan mengejar.
Bahkan Pecco Bagnaia, Jorge Martin, sampai Pedro Acosta sudah tertinggal cukup jauh. Sejak awal musim, Marc langsung klik dengan Desmo Sedici, menunjukkan agresivitas khasnya, dan perlahan-lahan membuat Ducati benar-benar jadi rumah baru. Setelah Ducati mengumumkan kepindahannya, banyak yang tak suka keputusan Ducati memilih Marquez. Mengapa demikian? Ini merupakan ancaman besar bagi rival, terutama bagi rakyat Italia, yang notabene-nya penggemar berat Valentino Rossi. Disitulah Marc akan memanfaatkan situasi dengan meraih gelar di tanah Italia, di rumah Rossi, di markas besar Ducati. Sirkuit Misano sendiri bukan sembarang trek. Disinilah banyak sejarah besar MotoGP tercipta. Valentino Rossi, legenda Italia, punya kenangan manis di sana. Dan sekarang, Marc Marquez berpotensi mengukir sejarahnya sendiri. Jika benar gelar dikunci di Misano, ini akan jadi simbol kuat, seorang legenda baru, di tanah para legenda. Rasanya akan jadi cerita epik yang sulit dilupakan fans. Yang bikin menarik, syarat match point ini berkaitan dengan Alex Marquez. Hubungan dua bersaudara ini selalu hangat di luar lintasan, tapi begitu balapan dimulai, keduanya sama-sama tidak mau mengalah. Kalau Alex bisa finish lebih baik, otomatis perburuan gelar akan tertunda. Tapi jika Marc mampu menjaga jarak atau bahkan finish lebih depan, maka gelar dunia langsung jadi miliknya. Misano adalah trek yang teknis, penuh tikungan cepat dan lambat. Ducati biasanya cukup kuat di sini, tapi jangan lupakan potensi kejutan dari KTM dan Aprilia. Pecco Bagnaia tentu ingin menang di tanah Italia. Jorge Martin juga pasti berusaha keras. Tapi Marc Marquez punya motivasi yang jauh lebih besar, mengunci gelar juara dunia secepat mungkin. Jadi, akankah Marc Marquez resmi jadi juara dunia di Misano? Atau justru drama akan berlanjut ke seri berikutnya? Yang jelas, semua mata akan tertuju ke San Marino GP yang merupakan rumah dari rival Marquez. Kalau menurut kalian, apakah Marc Marquez bisa langsung mengunci gelar atau bakal tertunda? Yang jelas, Marquez tidak bisa berpesta di rumah Rossi setelah hasil GP Catalunya kemarin. Hal ini akan terjadi di sirkuit Motegi atau Mandalika. Marquez akan berpesta di antara kedua negara tersebut. Bukan rahasia lagi kalau Motegi selalu punya cerita spesial buat Marquez. Tahun 2025 ini, muncul satu pertanyaan besar. Apakah Motegi bakal jadi saksi lahirnya gelar dunia ke-9 untuk sang baby alien bersama Ducati Lenovo? Mari kita flashback. Motegi bukan sekedar sirkuit buat Marquez. Tahun 2014, di sini dia sukses mengamankan gelar dunia kedua di kelas MotoGP. 2 tahun kemudian, 2016, Marquez kembali mengunci gelar di Motegi. Dan pada 2018, lagi-lagi Jepang jadi tempat penentuan juara dunianya. Momen itulah yang membuat Opa Daligna, Opa Tardozzi, dan semua tim Ducati merana. Namun, tahun ini sebaliknya, Marquez akan mengunci gelar di Jepang bersama Ducati. Jadi, 3 kali gelar dunia dikunci di tempat yang sama, Motegi seakan jadi rumah kedua buat Marc Marquez dalam perjalanan kariernya. Namun, cerita kali ini jauh berbeda. Sekarang Marquez sudah bukan pembalap Honda. Tahun 2025, ia resmi jadi bagian dari Ducati Lenovo Team. Langkah yang awalnya penuh tanda tanya, kini terbukti jadi keputusan tepat. Marquez kembali kompetitif, konsisten naik podium. Bahkan Pecco tak berkutik dibuatnya, dan selangkah lagi akan juara dunia 2025. Dan kini, menjelang GP Jepang, posisinya di klasemen membuat kemungkinan mengunci gelar dunia di Motegi kembali terbuka lebar. Sirkuit Twin Ring Motegi dikenal dengan karakteristiknya.
Banyak tikungan stop and go, membutuhkan akselerasi kuat dan pengereman keras. Disinilah skill late braking Marquez jadi senjata utama. Berkali-kali kita lihat bagaimana dia bisa menyalip lawan dengan aksi nekat di tikungan hairpin Motegi. Selain itu, Jepang juga selalu punya atmosfer spesial. Honda mungkin merasa kehilangan karena ikon mereka kini bersama Ducati. Tapi publik Jepang tetap menghormati Marquez sebagai salah satu legenda MotoGP modern. Musim 2025 berjalan penuh drama. Marquez sempat diragukan, tapi nyatanya ia tampil luar biasa bersama Desmosedici GP25. Kemenangan demi kemenangan berhasil ia kumpulkan. Di klasemen, Marquez kini menjadi kandidat kuat perebut gelar dunia, bersaing dengan sang adik, yaitu Alex Marquez. Dan yang lebih menarik, secara matematis Marquez bisa memastikan gelar dunia di GP Jepang ini. Jika itu terjadi, maka untuk keempat kalinya, Motegi akan jadi saksi Marquez mengunci gelar juara dunia. Bayangkan atmosfernya, tribun penuh bendera Ducati, Honda, dan tentu saja fans Jepang yang selalu ramai. Kalau Marquez berhasil juara dunia di sini, ceritanya bakal jadi sejarah besar. Dari Honda ke Ducati, dari luka cedera panjang ke kebangkitan, lalu menutupnya di tempat yang sama dengan gelar dunia ke-9. Para fans mungkin terbelah, ada yang mendukung, ada juga yang masih mengingat rivalitas dengan Valentino Rossi. Tapi satu hal pasti, dunia MotoGP akan bersaksi pada salah satu momen paling emosional dalam sejarah olahraga ini. Jadi, apakah Motegi 2025 akan kembali jadi sakral buat Marc Marquez? Akankah dia mengunci gelar dunia ke-9 di Jepang, atau semuanya harus menunggu di Indonesia? Bayangkan, seorang pembalap yang dianggap salah satu terhebat sepanjang sejarah MotoGP, Marc Marquez, 9 kali juara dunia Grand Prix, ikon dengan nomor 93 dan simbol keberanian di lintasan. Tapi tiba-tiba, semua itu dipertanyakan. Liberty Media, pemilik baru MotoGP, mengumumkan aturan kontroversial. Gelar Marquez hanya dihitung 7 kali. Nomor 93 bisa dipaksa hilang, dan status legenda MotoGP berubah selamanya. Pertanyaannya, apakah ini kemajuan atau penghancuran warisan balap motor? Selama lebih dari 1 dekade, Marquez berdiri di puncak. Fans mengingatnya bukan hanya karena kemenangan, tapi juga karena gaya balap nekat, overtake mustahil, dan comeback setelah cedera parah. Dengan 9 gelar Grand Prix, Marquez setara dengan legenda lain. Tapi sekarang, catatan sejarah itu terancam dihapus. Dengan aturan ini, Marquez hanya dihitung sebagai 7 kali juara MotoGP, bukan 9 kali juara dunia. Gelar di Moto3 dan Moto2 hilang begitu saja dari catatan resmi. Hal yang sama berlaku untuk pembalap lain, seperti Rossi atau Lorenzo yang juga punya gelar di kelas kecil. Seakan-akan perjalanan panjang menuju MotoGP tidak pernah ada. Dengan sistem ini, status legenda bisa berubah. Nama-nama besar seperti Dani Pedrosa, yang dihormati karena karier luar biasa, meski tanpa gelar MotoGP, bisa kehilangan tempat. MotoGP ingin terlihat lebih modern, tapi banyak yang bilang, ini sama saja dengan menghapus sejarah. Bayangkan,
Valentino Rossi tanpa nomor 46, Marquez tanpa nomor 93, atau Lorenzo tanpa nomor 99. Nomor start bukan sekadar angka. Itu adalah identitas, brand, dan simbol hubungan dengan fans. Bagi Marquez, 93 bukan hanya angka lahir, tapi juga identitas yang melekat di helm, motor, dan jutaan merchandise. Dan sekarang, nomor itu bisa hilang. Marquez adalah juara sejati. Ketika ditanya soal gelar, dia menjawab dengan sederhana. Yang penting saya adalah yang nomor 1. Tapi apakah itu cukup untuk menenangkan fans? Banyak yang merasa, meskipun Marquez bisa mengangkat trofi lagi, kehilangan nomor 93 akan membuat selebrasi terasa hampa. Fans terbagi dua. Ada yang bilang aturan baru ini bagus. Lebih simpel, hanya MotoGP yang dihitung. Tapi ada juga yang merasa ini penghinaan bagi perjuangan pembalap di kelas bawah. Karena tanpa GP 125cc dan Moto2, tak akan ada Marquez, Rossi, atau Quartararo hari ini. Apakah ini saatnya MotoGP berubah total demi era baru? Atau justru mereka sedang menghancurkan sejarah yang sudah dibangun sejak 1949? Apakah Marquez harus merelakan gelar dan nomor ikoniknya demi era baru MotoGP? Yang jelas, perubahan ini akan mengubah wajah MotoGP selamanya. Tapi satu hal yang tak bisa dihapus, aksi Marc Marquez di lintasan. Entah dihitung 7 kali atau 9 kali juara dunia, dia tetap salah satu pembalap terhebat yang pernah ada. Sekarang, apa pendapat kalian tentang situasi MotoGP di era sekarang? Apakah kalian setuju dengan aturan baru ini? Atau kalian ingin melihat Marquez tetap dengan identitas aslinya? Dua legenda besar, Marc Marquez dan Valentino Rossi, kembali jadi sorotan. Bukan karena duel di lintasan, tapi karena momen langka yang terjadi di Austria, di sirkuit Red Bull Ring Spielberg. Beberapa jam sebelum sprint race, kamera MotoGP menangkap adegan dramatis. Marc Marquez yang berjalan menuju grid, tiba-tiba berpapasan dengan Valentino Rossi, yang saat itu kembali ke pit box VR46. Momen ini benar-benar terasa sinematik. Dua legenda yang punya sejarah panjang penuh kontroversi, berjalan berlawanan arah, namun tidak ada tatapan, tidak ada sapaan. Marc Marquez sendiri akhirnya buka suara. Ia mengatakan, "Saya tidak melihatnya, sungguh. Saya fokus pada pekerjaan saya, dan mungkin sedang melihat ke arah tanah." Jawaban sederhana, tapi justru mempertegas bahwa fokusnya saat itu hanya pada balapan, bukan pada drama masa lalu. Media menyebut momen ini sebagai salah satu adegan paling menarik di luar lintasan musim ini. Seolah mengingatkan kita pada rivalitas abadi Marquez dan Rossi sejak 2015. Keduanya berjalan hanya berjarak beberapa inci, tapi jelas sekali, tidak ada interaksi. Dalam wawancara lain, Marquez juga ditanya tentang kemungkinan berdamai dengan Rossi. Jawabannya tegas. Tidak akan ada perdamaian jika tidak ada upaya dari kedua belah pihak. Artinya, Marc tidak menutup pintu damai, tapi ia sadar bahwa masalah ini bukan sesuatu yang bisa ia putuskan sendiri.
harus ada keinginan dari Rossi juga. Ketika pewawancara bertanya langsung, "Apakah Anda punya niat untuk menyelesaikan masalah dengan Valentino?" Mark menjawab dengan kalimat yang dianggap elegan. "Ketika sesuatu tidak bergantung sepenuhnya pada Anda tidak bisa berkata, 'Saya tidak tertarik.'" Tidak. Jawaban ini bikin banyak fans menilai Marquez sekarang lebih dewasa, lebih realistis, dan tetap sopan meski situasinya rumit. Selain itu, Marquez juga menegaskan dirinya tidak pernah terobsesi dengan angka atau rekor kemenangan Rossi. "Sepanjang karier saya tidak pernah menetapkan target jumlah kemenangan. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak kemenangan Agostini atau Valentino. Sekarang saya tahu, 89. Tapi bagi saya, mencapai 89 itu terasa sulit." Pertemuan singkat di Spielberg ini kembali membuka luka lama antara Marquez dan Rossi. Apakah akan ada rekonsiliasi? Sejauh ini, jawabannya masih abu-abu. Yang jelas, fans MotoGP tetap menunggu, apakah dua legenda ini suatu hari bisa saling berjabat tangan lagi, atau rivalitas abadi ini akan tetap membara selamanya. Sebuah transformasi besar terjadi di dunia MotoGP. Sosok yang dulu identik dengan Honda kini menjadi jantung dari proyek ambisius Ducati. Marc Marquez bukan sekedar pembalap cepat, ia adalah perubah nasib. Dari skeptisisme hingga sanjungan, dari cedera hingga podium. Kini, semua mata tertuju pada pria bernomor 93 itu. Davide Tardossi, direktur tim Ducati, bahkan berkata, "Saya harap Marquez tetap bersama Ducati hingga akhir karirnya." Pernyataan ini bukan basa-basi. Di baliknya, ada pengakuan bahwa Marc bukan sekedar pengganti, tapi pondasi baru bagi Ducati. Marc datang bukan sebagai pembalap utama tim pabrikan, melainkan dari Gresini yang notabene-nya tim satelit Ducati. Tapi justru dari sinilah ia membuktikan bahwa talentanya bukan tergantung tim atau motor. Ducati menyadari satu hal, mereka tidak hanya mendapat juara dunia 8 kali, tapi juga sosok yang mampu mengangkat performa tim secara kolektif. Marc, ketika bugar, adalah salah satu dari 5 pembalap terbaik sepanjang masa. Ujar Tardozzi lagi. Carlo Pernat menyebutnya lebih ekstrem. Marc Marquez adalah penyelamat bagi Ducati. Mengapa demikian? Menurut pendapatnya GP24 sudah berada di level sempurna, sehingga GP25 tak usah disempurnakan kembali. Disitulah GP25 agak sedikit goyah. Sang jenius gigi dalingnya pun mengakali dengan memilih Marc Marquez yang terkenal dengan bisa menutupi kekurangan motor. Di saat Pecco kesulitan memahami karakter GP25, justru Marc yang hanya mampu menjinakkan GP25. Ia tampil stabil, konsisten, dan tangguh. Pernat bahkan menambahkan, "Satu-satunya yang kuat adalah Marc. Dia adalah fenomena yang membalap dan melampaui masalahnya." Bahkan ketika Ducati GP25 mengalami masalah traksi dan pengaturan ban yang rumit, Marc mampu membuat motor bekerja dengan caranya sendiri. Ini bukan keberuntungan. Ini tentang pengalaman dan naluri balap yang tak dimiliki semua pembalap. Carlos Checa, legenda MotoGP Spanyol, menyebut, "Marc adalah orang yang paling tahu cara mengelola semua parameter MotoGP. Tekanan ban, konsumsi bahan bakar, pengaturan mesin, hingga strategi pemulihan ban di pertengahan balapan, semuanya bisa ia kendalikan secara presisi. Kalau bukan karena Marc, Aprilia pasti menang." Lanjut Checa, "Apa artinya?" Secara tidak langsung, kehadiran Marc membuat tim-tim lain kehilangan momentum. Ia bukan hanya membuat Ducati semakin kuat, tetapi juga mengacaukan peta kekuatan rival. Gigi dalingnya, insinyur utama Ducati, kini diberi tantangan tak terduga. Bagaimana mengembangkan motor yang cocok untuk gaya Marc, dan bukan sebaliknya. Karena jika Ducati ingin mempertahankan dominasi mereka, maka mengakomodasi feedback dari Marc adalah investasi masa depan. Kini, Ducati bukan hanya kuat di klasemen, tapi juga punya plan B jika Pecco mengalami penurunan. Dalam situasi apapun,
Ducati tahu kapan saja Marc bisa menang. Dia pembalap yang mampu beradaptasi dan menyelesaikan masalah di lintasan. Kini, MotoGP punya peta baru. Ducati bukan lagi tim dengan satu ikon. Mereka punya dua raja di satu istana, Bagnaia dan Marquez. Namun dalam tiap kalimat, tiap data, tiap komentar dari dalam dan luar pedok, nama Marc selalu muncul di tengah. Karena dialah sang katalis, sang penyatu, sekaligus ancaman bagi semua rival. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, bisakah Marc menang dengan Ducati? Tapi, siapa yang bisa menghentikannya? Marc Marquez. Dari pembalap yang diragukan karena cedera, hingga kini menjadi sorotan karena membungkam semua kritik di atas Ducati. Bukan cuma para fans, bahkan para rival dan legenda MotoGP pun mulai angkat topi dan mengakui kehebatannya. Di video kali ini, kita akan bahas pujian dari Gigi D'Aligna, Jaime Alguersuari, hingga legenda hidup Giacomo Agostini, yang semuanya punya satu suara. Marc is back. Beberapa waktu lalu, Marc Marquez mengatakan bahwa ia tak peduli di mana dan kapan ia ingin menutup karier juara dunianya. Yang penting baginya sekarang adalah mencoba. Ia menyadari bahwa sejak liburan musim panas, ia menghadapi balapan dengan mentalitas bahwa ia hanya bisa kalah, bukan menang. Saya tidak akan membahas di mana dan kapan saya ingin menutup kejuaraan dunia, ungkap Marc. Tapi justru karena kesadaran dan kejujurannya inilah, mentalitasnya makin dihargai. Bahkan ketika ia jatuh, seperti di Brno, ia tetap berusaha keras untuk menang. Bukan demi gelar, tapi demi dirinya sendiri. Gigi D'Aligna, General Manager Ducati Corse, mengaku kagum dengan teknik balap Marc. Dikatakannya bahwa Marc mampu memadukan kecerdikan dan insting, serta tahu kapan harus ambil risiko dan kapan tidak. Menurut Gigi, itulah kualitas seorang juara. Seseorang yang tidak hanya cepat, tapi juga tahu bagaimana mengatur strategi secara instingtif. Dan Marc, di mata Gigi, sudah membuktikan itu dengan 5 kemenangan ganda berturut-turut. Selama ini, banyak yang menilai performa Marc turun karena dia sudah tidak sehebat dulu. Tapi mantan pebalap Jaime Alguersuari punya opini berbeda. Masalahnya bukan pada Marc Marquez, tapi pada Honda, tegasnya. Honda tidak pernah khawatir membuat motor yang lebih baik. Mereka punya Marc. Menurut Jaime, Honda terlalu bergantung pada Marc, bahkan menganggapnya penyelamat. Tapi Marc tidak bisa terus-terusan menutupi kekurangan motor mereka. Maka, ketika pindah ke Ducati, barulah dunia sadar, masalahnya memang bukan Marc. Legenda hidup MotoGP, Giacomo Agostini, bahkan bicara soal bagaimana Pecco Bagnaia tahu bahwa Marc adalah ancaman nyata. Menurutnya, Pecco tahu bahwa Marc adalah pebalap terbaik. Dan tahun ini, Marc sedang lapar. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya belum habis. Dengan motor yang tepat, motivasi Marc kembali. Dan kini dia sudah mulai menunjukkan performa seperti dulu. Bahkan sirkuit yang dulu disebut anti Marquez, kini ia tak lagi kesulitan. Karena ternyata sirkuit itu anti Honda, bukan anti Marquez. Perjalanan Marc Marquez memang belum selesai. Ia bukan hanya bertarung untuk gelar, tapi juga membuktikan siapa dirinya. Ia bukan lagi Marc Honda yang selalu dipaksa menutupi kekurangan motor. Kini, ia adalah Marc Ducati yang punya kebebasan untuk mengejar performa maksimal. Dan satu hal yang pasti, semua yang pernah meremehkannya, kini harus kembali menghitung Marc dalam perebutan gelar. Seperti kata D'Aligna, sekarang, saya mengerti kenapa kami tidak bisa mengalahkannya dulu. Beberapa waktu lalu, Gigi D'Aligna mengaku kepada Marc Marquez sesuatu yang sangat menarik. Gigi berkata, "Sekarang saya mengerti mengapa kami kesulitan memenangkan kejuaraan dunia melawan Anda sebelumnya." Pernyataan ini jelas merujuk pada era emas Marc Marquez di Honda, khususnya tahun 2017,
2018 dan 2019. Di saat itu, Ducati dengan Andrea Dovizioso selalu jadi lawan terdekat Marc, tapi tidak pernah berhasil merebut gelar juara dunia. Bayangkan, dalam 3 musim tersebut, Dovizioso hanya mampu meraih 12 kemenangan, sementara Marc tampil sangat konsisten dan akhirnya selalu juara dunia. Gigi D'Aligna mengatakan, "Saya sudah tahu Marc hebat, tapi sekarang saya lebih paham mengapa kami kalah." Ini membuktikan bahwa Marc Marquez bukan hanya pembalap cepat, tapi juga punya mental baja dan mampu menjaga konsistensi. Dan yang menarik, kini Marc Marquez justru bergabung dengan Ducati. Hal ini membuat Gigi D'Aligna semakin respect kepada Marc. Bahkan Gigi bilang bahwa sekarang dia bisa menikmati kehebatan Marc, bukan lagi menghadapinya sebagai rival. Kini setelah Marc bergabung dengan Ducati, saya menikmatinya dan ingin mempertahankannya dengan erat. Ini bisa jadi sinyal kuat bahwa Ducati bakal berusaha keras mempertahankan Marc Marquez lebih lama. Jika Marc menemukan chemistry yang tepat dengan Desmo Sedici, kombinasi ini bisa jadi sangat mematikan. Ingat, Gigi D'Aligna adalah otak di balik kebangkitan Ducati, dan sekarang dia punya salah satu pembalap terhebat sepanjang masa di timnya. Apakah ini berarti era baru dominasi Ducati akan datang? Atau justru akan ada konflik internal karena banyak rider bintang di bawah naungan Ducati? Bayangkan, 3 musim berturut-turut Ducati tak mampu mengalahkan Marc Marquez. 3 kali pula Marc Marquez pecundangi Ducati. Bayangin, 3 musim berturut-turut. Setelah bertahun-tahun Marquez jadi lawan berat Ducati, kini situasi berbalik. Marc bukan lagi musuh, tapi justru pahlawan yang memberi Ducati kepuasan besar. Sejak pindah ke Ducati, Marc Marquez langsung jadi sorotan. Banyak yang ragu, apakah ia bisa cepat beradaptasi dengan Desmo Sedici? Tapi jawaban Marc jelas. Dia bukan hanya beradaptasi, tapi bahkan tampil jauh di atas ekspektasi banyak orang. Dan hasilnya langsung terasa, Ducati terus mendominasi klasemen, termasuk mengamankan gelar konstruktor. Dalam sebuah wawancara, Gigi D'Aligna menyampaikan komentarnya yang cukup jujur tentang Marc. Ia berkata, "Marc telah menyusahkan kami selama bertahun-tahun, dan kini ia memberi kami kepuasan. Ia tampil lebih baik dari yang saya harapkan." Pernyataan ini punya makna mendalam. Kita semua tahu, selama lebih dari 1 dekade, Marc adalah batu sandungan besar bagi Ducati ketika ia masih di Honda. Berkali-kali Ducati kalah karena kehebatan Marquez. Tapi sekarang cerita berubah. Gigi mengaku bahwa Marc bahkan tampil lebih baik dari apa yang ia bayangkan saat pertama kali merekrutnya. Itu artinya Marquez bukan sekedar tambahan kekuatan, tapi benar-benar jadi pembeda di tim. Baru-baru ini, Ducati berhasil meraih gelar konstruktor ke-7 mereka, dan Marc Marquez punya kontribusi besar di dalamnya. Marc sendiri berkata, "Saya sangat senang dengan ini. Kami akan terus bekerja keras untuk mempertahankan level kami dan menjadi pembalap terbaik dengan tim terbaik di grid. Saya memiliki motor terbaik dan tim terbaik untuk mewujudkan impian saya, yang sekarang sudah sangat-sangat dekat." Kalimat itu menunjukkan betapa besar motivasi Marc. Setelah masa sulit bersama Honda, kini dia merasa benar-benar punya motor dan tim yang mendukung. Dan hasilnya, Ducati kembali mendominasi, dan Marquez jadi salah satu alasan utamanya. Gigi juga menambahkan pernyataan menarik. Ketika Anda merekrut seorang pembalap, Anda mengharapkan yang terbaik darinya. Saya harus mengatakan bahwa ia melakukannya bahkan lebih baik dari ekspektasi saya. Lalu ia melanjutkan, "Kita berbicara tentang Marc Marquez, seorang pembalap yang telah menunjukkan di masa lalu sebagai lawan yang sangat kuat. Dia telah mengganggu kami bertahun-tahun, dan sekarang dia memberi kami kepuasan. Itu wajar." Pernyataan ini bisa dibilang bentuk penghormatan. Seorang engineer sekaliber Gigi D'Aligna tahu betul siapa lawan tersulitnya selama bertahun-tahun. Dan sekarang, lawan itu ada di pihaknya. Kombinasi Gigi dan Marc jelas bikin Ducati makin sulit dikalahkan.
Kalau kita tarik garis besar, ada 2 poin penting di sini. Pertama, Ducati bukan hanya mendapat pembalap cepat, tapi juga ikon besar MotoGP yang membawa aura juara. Kedua, Gigi Daliknya seolah mengakui bahwa langkah merekrut Marc Marquez mungkin adalah rekrutan paling penting dalam sejarah Ducati modern. Karena dengan Marc, mereka bukan hanya menang, tapi juga mengalahkan trauma masa lalu saat selalu kesulitan menghadapi dirinya. Jadi, Ducati senang, Gigi puas, dan Marc Marquez akhirnya menemukan rumah baru yang benar-benar mendukungnya. Pertanyaannya sekarang, apakah semua ini akan berakhir dengan gelar juara dunia, atau justru masih ada drama di sisa musim? Kalau menurut kalian, apakah perekrutan Marc Marquez adalah keputusan terbaik Ducati sepanjang sejarah? Ini adalah kemenangan yang ke-68 di kelas atas. Marc Marquez menyamai rekor milik legenda MotoGP, yaitu Giacomo Agostini di posisi kedua sepanjang masa. Di depannya di tempat pertama, hanya Valentino Rossi yang tersisa di ketinggian 89. Kesuksesan terakhirnya di sini adalah pada 1 Juli 2018. Baru 2 tahun yang lalu Marquez dinyatakan tidak fit untuk Grand Prix karena patah tulang rusuk dan berkata, "Ini momen tersulit dalam karir saya." Sekarang dia telah kembali dengan mendominasi, memenangkan sprint, memenangkan balapan utama, hat-trick lagi setelah 2019 lalu, dan menyamai rekor milik legenda MotoGP, yaitu Giacomo Agostini. Marquez sangat mendominasi di MotoGP musim ini. Tak ada lawan yang sepadan untuk dirinya. Siapa? Pecco, Martin, Alex, Quartararo, Bezzecchi. Bahkan mereka semua pembalap tak berdaya dibuatnya. Ia sangat kuat di sirkuit manapun, maupun itu bukan sirkuit favoritnya. Yang bisa mengalahkan Marquez hanyalah dirinya sendiri. Saya ingin mengatakan kepada orang-orang bahwa mereka perlu menghormati semua pembalap. Karena kemarin di kerumunan media mereka mulai berkata, "Saudaramu tidak menyerangmu seperti pembalap lainnya," dan bahkan beberapa mekanik mengatakan kepada saya. Di media sosial orang-orang mulai membicarakan berbagai hal. Dan hari ini Bezzecchi, mengapa dia tidak menyerang saya? Pada akhirnya, jika pembalap terdepan berada pada level yang sangat setara, di lintasan balap yang sangat sempit ini, Anda tidak dapat menyerang pembalap terdepan. Jadi, kemarin saya membela Alex dengan cara terbaik, dan hari ini saya membela Bezzecchi dengan cara terbaik. Ungkap Marquez.